Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Allahumma inna na'udzubika minar rihil ahmar wa damil aswad wa da'il akbar. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimin mukminin jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita bersyukur sampai saat ini kita masih diberi anugerah oleh Allah berbagai kenikmatan baik fisik maupun psikis. Yang bagus adalah kenikmatan bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala setelah diundang oleh Allah melalui suara azan, ya. Dengan azan yang berkumandang itu adalah sebuah seruan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar suara tetapi adalah kalimat-kalimat yang mulia sebagai undangan dari Allah untuk menghadiri sholat berjamaah, dan bersyukur kita masih diberi nilai-nilai keimanan. Yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah karuniakan kesabaran, keikhlasan, dan kesembuhan, serta Allah ampuni dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Yang sehat, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan kesehatannya agar lebih kontributif dalam beribadah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tauhid yang kita ambilkan dari buku Fathul Majid karya Syekh Abdurrahman Hasan Al-Utsaimin rahimahullah taala, halaman 459. Saya mengulang bait alinea terakhir kemarin karena ada sebuah doa yang kemarin baru dibacakan, ya. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asaba ahadan wa hamun wala hazanun, tidaklah ada seseorang pun yang ditimpa kesedihan dan juga kesusahan. Faqala, kemudian ia berkata atau berdoa, tidaklah ada seorang pun yang sedang ditimpa kesusahan dan juga ditimpa kesedihan, kemudian ia berdoa, Allahumma inni abduka, bahwasanya saya ini adalah hambamu ya Allah, ibnu abdika, anak hambamu, ibnu amatika, anak hamba perempuanmu, nasiyati biyadika, ubun-ubun saya ini, ubun sini ya, ini ubun-ubun saya, ini sini ya, nah yang sini kan, yang empuk itu ya Pak, yaitu yang kalau jatuh
karena bahaya ya. Ubun-ubun saya ini, nasihati biatika ada dalam genggaman, ada di tanganmu. Madin fiya hukmuka, hukummu pasti berlaku untuk saya. Adlun fiya qadauka, keputusanmu berlaku kepada saya pasti adil. Adil, pasti adil yang keputuskan kepada saya. As'aluka, saya mohon kepadamu, Allahumma ya Allah, bikulli ismin walaka, dengan setiap nama-nama yang engkau miliki. Nanti kita sedang membahas Asmaul Husna ya. As'aluka Allahumma bikulli ismin walaka, ya Allah, saya mohon kepadamu dengan setiap nama yang engkau miliki. Samaita bihi nafsaka, yang nama itu engkau beri nama sendiri. Jadi yang kasih nama Allah siapa? Allah. Ini kan samaita bihi nafsaka, yang engkau sendiri memberi nama itu untuk dirimu sendiri. Jadi namanya bukan makhluk yang memberikan, tapi Allah kasih nama sendiri untuk dirinya sendiri. Au anzaltahu fi kitabika, atau yang engkau turunkan dalam kitabmu. Dalam kitabnya engkau turunkan, di sana juga ada sebutkan nama-nama yang engkau berikan, nama untuk dirimu sendiri. Au alam tahu ahadam min khalqika, atau engkau telah mengajari nama itu kepada seseorang dari hambamu, makhlukmu. Awis taksarta bihi fi ilmil ghaibi indaka, atau nama itu memang hanya engkau yang mengerti, hanya untuk dirimu sendiri, yang tidak ada yang bisa menguasai, mengetahui, hanya engkau sendiri yang lebih paham tentang nama-nama itu. Kita kan hanya sebatas mencoba mempelajarinya, mencoba menafsiri, mencoba apa maksud daripada asma Allah itu sendiri. Maka di sini awis taksarta bihi fi ilmil ghaibi indaka, yang ghaib, yang Allah yang tahu tentang makna nama tersebut. Anta ja'alal Qur'anal azim, ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an yang agung ini Rabi'a qalbi, belahan jiwaku, wa nura sadri, dan cahaya dadaku. Mana nunggu dulu ya. Anta ja'al Qur'an al-azim Rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a hasbi wa dhahaba hammi wa ghammi. Nah, itu doanya itu. Doanya singkat ya. Anta ja'al Qur'an al-azim Rabi'a qalbi, ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang agung itu Rabi'a qalbi, belahan jiwa saya. Wa nura sadri, jadikanlah Al-Quran yang agung itu cahaya di dalam dadaku. Wa jala'a hasni, jadikanlah Al-Quran yang agung itu sebagai penghilang kesedihan saya. Wa zahaba hammi wa ghammi, dan jadikanlah Al-Quran yang agung itu sebagai penghilang keresahan maupun kesusahan pada diri saya. Rasul mengatakan, nama kami nggak apa ya, saya keraskan suaranya. Katan nggih, saya bisa kanteng suaranya. Nggak apa ya, pun Pak.
Enggak ada apa-apa. Saya keraskan ya. Illa azzaballahu hammahu wa hazanahu. Kecuali pasti atau pasti Allah itu akan menghilangkan hammahu wa hazanahu, kesusahan dan kesedihannya. Wa abdalahu makanahu farhan, dan pasti Allah akan menggantinya, tadi mengganti kesusahan, menggantikan kesedihan, makanahu kondisinya farhan, dalam keadaan bahagia. Faqila, kemudian ditanya atau dikatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, alla nata'allamuha, perlukah kami mempelajari itu? Faqala bala, maka Rasul menjawab, betul. Yang dari liman samiha ayyata'allamaha, sudah selayaknya orang yang mendengarkan ini tadi doanya untuk mempelajarinya. Waqad akhrajahu Abu Hatim wa Ibnu Hibban fi sahihihi, dikeluarkan atau ditulis dalam kitabnya Abu Hatim dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dalam kitab Sahih Abu Hatim dan Sahih Ibnu Hibban. Jadi doa ini terdapat di dalam Sahih Ibnu Hibban dan Ibnu Abu Hatim. Hadirin rahimakumullah. Ini doanya cukup panjang ya. Cukup panjang. Kalau tidak salah dulu sudah kita kasih doa ya. Hafal belum ya? Doanya lebih ringan. Masih ingat? Allahumma lakal hamdu kullu walakal mulku kullu biyadikal khairi kulli yarju ilaikal amru kullu as'aluka minal khairi kulli wa a'udzuka minas syarri kulli. Terus saya kirim sama siapa ya? Sudah dibagikan. Itu doa sangat bagus. Ini kalau belum hafal ya, ini belum ditambah doa ini ya. Itu doanya luar biasa ya. Itu keyakinan kita tentang kebesaran Allah. Jadi memuji kepada Allah dulu, kemudian baru memohon. As'aluka minal khairi kulli, ya Allah saya mohon kepadamu setiap kebaikan. Wa a'udzubika minasyarri kulli, dan saya juga apa? Berlindung kepadamu keburukan semuanya. Ini doanya. Kalau tidak hafal depannya ya akhirnya nggak apa-apa lah. Akhirnya as'aluka minal khairi kulli wa a'udzubika minasyarri kulli. Tapi secara ilmu akhlak itu kurang berakhlak sama Allah. Kenapa? Karena belum memuji Allah. Belum memuji Allah langsung minta. Kita dalam minta sama Allah. Jadi kalau Pak Malim mimpin doa, zikir dulu nggak? Zikir dulu nggak tadi? Apa langsung doa? Nah itu akhlak. Jadi memuji dulu, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah dan sebagainya. Begitu. Di dalam surat Al-Fatihah sudah jelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah. Na'budu dulu ya. Jadi menyembah dulu baru nasta'in, baru memohon pertolongan. Dalam tafsir siapa ya? Imam An-Nawawi, tafsir Al-Munir ya, saya punya tafsirnya. Pernah saya kaji di pesantren Al-Munawir ya. Al-Munawir Mbah Yai Bedowi di Pedurungan. Saya khatamkan 1 bulan ya, khusus bulan Ramadan, karena saya kan 1 bulan khatam kitab itu ada 2 jilid. Nah, saya ikut mendengarkan sambil baca kitabnya. Di sana ketika membahas tentang surat Al-Fatihah ada 5 ilmu.
Salah satunya adalah ilmu akhlak. Di mana ilmu akhlak? Di kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Akhlaknya di mana? Nyembah dulu, baru minta tolong. Nah, ya jadi jangan minta tolong terus. Akhlaknya dulu sama Allah. Ya sama kalau kita analogikan anak kita Pak Sugeng ya. Atau anak kita rajin nyapu, ngepel, gitu ya. Habis itu minta, kira-kira gimana? Walaupun mungkin Mbak tahu ya, ini paling ada maunya ya. Allah juga tahu. Allah tahu kok, ini zikir-zikiran apa ini? Memang ada maunya. Mau minta sama saya, mungkin Allah gitu ya. Karena memang Allah yang nyuruh, ud'uni, ayo kamu minta sama saya gitu ya. Allah tahu kita zikir ya gitu ya. Tahu, Allah mengetahui dan tahu nanti ini akan minta. Tapi ini kan karena perintah Allah ya, memuji Allah perintah, berdoa juga perintah sama. Maka sebelum berdoa, nah ini kayak itu. Nah, doa yang kemarin kalau tidak hafal ya langsung nggak apa-apa lah, nanti zikirnya pakai yang mana ya. Jadi kemarin kan as'aluka minal khairi kulli, ya Allah saya mohon kepadamu kebaikan semuanya. Coba. Wa a'udzubika minasyarri kulli. Ya Allah saya minta perlindungan dari keburukan kulli. Apa? Semuanya. Nah, yang ini kalau nggak hafal atasnya ya langsung doanya ya. Nanti kalau udah hafal tak kirimin insyaallah. Tapi kalau belum hafal jangan tak kirimi ya. Nanti kebanyakan doa nggak diamalkan. Ini doanya baik ya. Antaj'alal Qur'anal azim rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa hasni wa zahaba hammi wa ghammi. Nah, doanya itu. Ya Allah, mudah-mudahan dengan Al-Qur'an yang agung itu Engkau jadikan jadi belahan hati saya. Engkau jadikan cahaya bagi dada saya. Kemudian Engkau hilangkan kesedihan yang ada pada saya, dan Engkau hilangkan segala keresahan maupun kesusahannya. Kemudian Rasul menjawab, pasti Allah akan mengganti kesedihan itu dengan kesenangan. Kemarin sampai situ ya. Nah, kita lanjutkan. Wa qala al-Aufi an Ibni Abbasin fi qoulihi ta'ala wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Kemarin kita sudah mengkaji surat 7 ayat 180. Jadi belum ditafsiri. Ini mulai menafsir ayat itu ya, tentang Asmaul Husna. Al-Aufi berkata yang bersumber dari Ibnu Abbas. Masih ingat Ibnu Abbas siapa? Namanya Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas siapanya Nabi? Gak lupa, Abdullah bin Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu banyak sekali meriwayatkan hadis. An Ibni Abbasin qala, an Ibni Abbasin qala Rasulullah SAW gitu. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas adalah saudara sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Abbas kemudian menyampaikan, menafsiri ayat tentang wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah orang yang menyimpangkan dari asma Allah. Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang atau menyelewengkan. Jadi orang-orang yang menyelewengkan nama-nama Allah, wazaru, tinggalkan. Qala ilhadul mulhidin, yang dinamakan ilhad itu ya, andaulata fi asma'illahi, menyeru Lata di dalam asmanya Allah. Maqala Ibnu Juraij bin An Mujahid, dari Ibnu Juraij dari Mujahid rahimahullah taala,
Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i qala istaqul lata minallahi wastaqul uzza minal azizi. Karena orang Arab itu paham bahasa Arab ya. Jadi mereka mengatakan begini. Lata, Al-Lata, Al-Uzza, masih ingat ya dulu pembahasan awal itu tentang syirik. Sudah mungkin 4 tahun yang lalu ya Pak Sugeng ya. Ada Al-Lata, Al-Uzza, itu adalah patung-patung berhala terbesar yang dimiliki oleh orang kafir Quraisy saat itu. Mereka mengatakan, loh Al-Lata itu kan diambil dari kata Allah. Kalau Allah laki-laki, Lata perempuan. Nah. Kalau dilihat dari susunan kalimatnya, Allah itu muzakkar. Muzakkar berarti laki-laki, perempuan. Al-Lata berarti perempuan. Kalau Allah laki-laki, Allah tahu. Ini orang kafir biasa gitu, biasa. Al-Uzza, ada Al-Lata, ada Al-Uzza. Al-Uzza jadi diambil juga asma Allah apa? Al-Aziz. Al-Aziz. Kita ambil Uzza. Al-Lata, Al-Uzza. Mereka ambil itu. Apakah nanti kalau kita Indonesiakan, apakah ada yang meniru itu ya dengan menggunakan bahasa Indonesia? Jadi mereka yang menyimpangkan, menyelewengkan asma Allah itu adalah saat itu ya di Mekah itu mereka mengatakan Lata itu berasal dari Allah. Al-Lata Allah gitu. Al-Uzza minal Al-Aziz. Al-Uzza itu juga Al-Aziz. Pada waktu perang apa ya? Abu Lahab itu kan mengatakan pas perang apa ya? Kayaknya pas perang Uhud itu, karena orang kafir Mekah merasa menang ya. Merasa menang ketika perang Uhud, dan memang ya banyak yang mengatakan Rasul kalah. Karena apa? Rasul kembali ke Madinah, tidak mampu untuk mengalahkan orang kafir karena ada ketidaktaatan pasukan pemanah yang ada di Bukit Uhud ya. Di Bukit Uhud itu pasukan pemanah sniper di sana dipasang, dipeseni oleh Allah, kamu jangan turun ke sana sebelum saya perintahkan. Itu pesan Nabi, betul itu perang Uhud itu. Ternyata orang kafir itu menggunakan strategi. Wah, begitu orang kafir kelihatan mulai kalah ya, maka mereka meninggalkan harta ghanimahnya, tinggalkan. Wah, tinggalkan betul. Padahal itu ada strategi. Ditinggalkan, harapannya pasukan pemanah dari Uhud turun. Nah, turun, orang kafir kemudian dia akan muteri bukit, akan naik ke sana karena pasukan pemanahnya nanti akan turun. Nah, dicoba, betul itu. Nah, ternyata begitu orang-orang kafir kelihatan kalah, tunggang langgang, pemanah yang ada di bukit Uhud melihat, nanti kalau kita nggak turun nggak dapat bagian ghanimah. Ini pada ghanimah kan halal Pak ya, ghanimah itu halal. Maka yang di sekitar Uhud mereka ambil itu. Nah, yang pemasukan pemanah gimana? Coba dipeseni Nabi jangan turun sebelum diperintahkan, tapi hanya 20% Pak. Saya hitung Pak, 20% pasukan pemanah yang bertahan. Sedangkan yang 80% turun, mereka ikut ngambil. Betul apa yang terjadi. Kemudian mereka orang kafir naik, pasukan pemanah yang ada di Bukit Uhud dikuasai. Gantian muslimin orang kacau balau sampai Nabi hampir ya dikejar mau dibunuh ya. Ya gitu. Ini kesalahan fatal ketika tidak taat kepada pimpinan. Itu tidak taat mengakibatkan kekalahan. Nah, saat itu orang kafir yang namanya Abu Jahal kalau nggak salah mengatakan, kami punya Lata, kalian nggak punya Lata. Gitu. Nah, Lata dianggap patung berhala yang paling besar. Kami punya Lata, kalian nggak punya Lata. Gitu maksudnya. Nah,
Wa qala Qatadah yulhiduna yusyrikuna. Imam Al-Qatadah menjelaskan begini. Yang dinamakan yulhidu itu kan menyelewengkan ya. Tinggalkanlah orang-orang yang menyelewengkan terhadap asma Allah. Itu adalah yusyrikuna, yaitu mereka mempersekutukan Allah. Seperti orang kafir tadi, ada Lata, ada Uzza, dan juga masih banyak lagi nama-nama berhala yang mereka miliki. Ada sekitar 360-an nama-nama. Dan setiap rumah dikasih berhala, dikasih nama. Nah, karena itu yang mereka sembah. Dan tiap kabilah itu punya berhala kebanggaannya. Tiap kabilah di Arab dulu sudah punya apa? Berhala yang dipujanya. Maka berhalanya besar-besar. Dulu ditempatkan di Ka'bah ya. Dalam sejarah tempatan di Ka'bah itu, di Ka'bah dalam luar isinya berhala-berhala yang jumlahnya ratusan zaman dulu. Nah, wa qaula Ali bin Abi Thalha an Ibnu Abbasin al-ilhad at-takzib. Nah, yaitu adalah mendustakan. Kalau tadi mempersekutukan, nama itu yang kedua pengertian adalah at-takzib, jadi mendustakan. Mendustakan maksudnya tahu itu, tapi kemudian dia mendustakannya. Orang dusta itu tahu nggak Pak? Kalau dia itu ngerti yang benar mana? Nah, tahu. Jadi orang dusta itu tahu yang benar mana, tapi dia tidak mau mengakuinya. Nah, dusta, yang namanya orang dusta mesti dia itu mesti tahu yang benar mana, tapi dia akan menghilangkan itu. Maka yang namanya ilhad adalah at-takzib. Lanjutnya, wa aslul ilhad fi kalamil Arab. Nah, sekarang bicara orang Arab. Ilhad menurut kalam orang Arab. Ya, ini karena memang bahasa Al-Quran bahasanya Arab ya. Maka untuk memahaminya kita harus bertanya dengan orang Arab. Nggak boleh tanya orang Jawa Pak. Loh kenapa? Yang paham itu orang Arab. Kalau lafaz itu dari Jawa, tanya sama orang Jawa. Jangan tanya orang Sunda. Nah, kalau itu kalimat dari kata-kata Sunda, tanya sama orang Sunda, gitu ya, kira-kira gitu ya. Nah, kalau Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, maka asal kata al-ilhad fi kalamil Arab, maka pengarang kita ini menjelaskan bagaimana asal kata al-ilhad menurut kalam Arab, maksudnya menurut bahasanya orang Arab. Ini bukan ke Arab-Araban ya, tapi Arab betulan. Ya, ini bukan ke Arab-Araban ya, tapi Arab betulan. Ini saya baca gitu ya. Fi kalamil Arab al-adl anil qasdi. Nah, ilhad tadi ya, dan tinggalkanlah ilhad terhadap asmaullah al-adl anil qasdi, penyelewengan terhadap tujuan. Nah, jadi menyelewengkan terhadap tujuannya, itu namanya ilhad. Tujuannya kemana diselewengkan. Kalau sudah menyeleweng Pak, udah jauh, tidak mungkin akan sampai kepada al-qasd, tidak sampai kepada maksud atau tujuannya. Menyelewengkan itu begitu. Wal mail wal jur wal inhiraf. Dilanjutkan dalam kalam Arab yaitu al-mail. Al-mail itu bisa condong ya. Mail itu condong. Condong itu miring ya. Condong itu miring ya. Miring itu miring. Nah, itu namanya mail. Nanti enggak jejak dia. Dia tidak tegak di tengah, tapi dia udah condong. Nah, jadi yang yulhid itu adalah mail, bisa condong, begitu. Wal jur wal inhiraf, dan juga al jur itu ya semacam menolak atau membangkang ya, menolak, menentangnya, itu bahasa-bahasa kayak gitu ya. Jadi yang namanya yulhid itu adalah menentang, menolak, membangkang dari asalnya. Karena apa? Dia al-adul anil qasdi, sudah menyeleweng dari maksud yang dikehendaki itu. Wa minhu al-lahdu fil qabri. Maka orang Arab mengatakan ada lahdu. Al-lahdu itu apa? Liang lahat ya. Kita kan sering baca
buat liang lahat ya. Lahat itu bahasa Arab Pak. Kita taunya kan liang lahat, gitu ya, betul ya. Lahat itu bahasa Arab Pak. Coba al-ilhat, nah, itu bahasa Arab ternyata. Ternyata orang Jawa pinter-pinter Pak. Ayo buat liang lahat. Udah paham bahasa Arab sebenarnya gitu. Jadi jangan menolak kalau ke Arab-Araban ya. Emang ya orang Arab gitu aja lah. Itu yang paham itu orang Arab gitu ya. Kita orang Indonesia tapi ya kenal bahasa Arab ya. Tapi orang Labab lebih paham bahasanya daripada saya itu, daripada yang lainnya. Nah, di Arab itu ada istilah wa minhu al-lahdu fil qabri. Ada liang lahat yang di dalam kuburan. Kalau buat kuburan ya, itu ada lahatnya. Tapi orang Jawa tambah liang ya, liang lahat. Jadi lahat sudah liang ya, tapi ya karena Arab Jawa kayak gitu ya, gampang biar mudah dipahami. Jadi nggak masalah. Jadi ke Arab-Araban nggak masalah. Ke Jawa-Jawanan ya nggak apa-apa kayak gitu ya, jangan dipermasalahkan. Nah, lahat itu kita tadi itu ya, bisa juga ada hadis begini, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi ya, lahdi lahat. Lahat itu apa artinya? Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Nanti sampai masuk ke dalam lubang kuburan itu. Nah kita sedang mencari asal pembahasan daripada al-ilhad ternyata. Wa minhu al-lahdu fil qabri. Nah, kenapa lahat itu ada? Kenapa liang itu ada di sana? Di sana tulisan linhirafihi ila juhatil qiblati an sammatil khufri. Nah, atau al-khafri. Nah, liang lahat itu maksudnya dibuat agar menghadap ke kiblat dari tanda liang itu. Nah, maka setiap membuat kuburan membuat liang atau lahat ya, membangun lahat itu seperti dimiringkan Pak. Ya enggak? Dimiringkan. Miringnya kemana? Ila juhatil kiblati, ke arah kiblat. Bukan ilal kiblat ya. Ila juhatil kiblat, ke arah. Nah, ini harus hati-hati ya, ke arah. Ilal kiblat sama ila juhatil kiblat beda. Kalau ilal kiblat itu harus menghadap ke kiblat. Kalau ila juhatil kiblat harus ke arah kiblat. Nah, kalau sholat bagaimana? Sholat kita hadapnya kemana? Kemana? Kiblat atau kemana? Ke arah? Satrul Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram, gitu ya. Jadi kita sholatnya disuruh menghadap ke arah Masjidil Haram. Apa bedanya? Coba. Bedanya ke arah Masjidil Haram sama ke Masjidil Haram. Beda. Kalau ke Masjidil Haram berarti harus persis plek. Kalau sampai geser, nah udah enggak sah sholatnya. Enggak sah sholatnya. Kalau ke kiblat ya, kalau ke Masjidil Haram. Tapi ini ke satrof, ke arah. Ke arah berarti upayakan memang betul-betul mengarah ke sana. Kalau ternyata kita tidak bisa sampai mengarah ke sana karena mungkin jarak dan sebagainya, tetap diterima oleh Allah. Tapi kuncinya adalah mengarah ke sana. Jangan sampai menyimpang ya tadi ya. Jangan sampai menyimpang. Sehingga perubahan kiblat yang ada di Indonesia itu saya kira itu nyunah banget Pak. Maksudnya apa? Nyunah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kayak gini dibuat, kalau dulu adanya ke sana ya, sekarang gitu, itu menurut saya itu nyunah, nyar'i lah gitu ya. Betul itu karena kita upayakan ke arah kiblatnya. Walaupun kita tidak bisa ke arah kiblat, kecuali kita sholatnya di Masjidil Haram ya. Di sana itu bisa. Itu pun kalau di dalam ya. Kalau di luar masjidnya itu belum tentu. Kita nyeleweng sedikit aja, udah nggak bisa, tidak bisa ke
menghadap ke kiblat, tapi akhirnya Masjidil Haram, arahnya ke sana. Nah, yang namanya kuburan itu, liang lahat itu memang dibuat miring, itu namanya ilhad. Itu namanya ilhad, adalah miring ke arah kiblat, sehingga liang lahatnya itu apa? Dibuat miring, kemudian wajahnya depan ke kiblat ke sana. Itu dari asal aslul ilhad fi kalamil Arab, asal data dari orang Arab itu. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Nah, sekarang pendapat Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Haqiqatul ilhad fiha al-mail bil isyraqi wa ta'lil wa naqron. Hakikat ilhad, hakikat penyelewengan itu yang dinamakan menyelewengkan asma-asma Allah itu fiha dalam penggunaan dan pemenaan al-asmaul husna itu al-mail bil isyraqi. Mail tadi apa? Mail condong ya, condong atau menyeleweng lah, menyeleweng dari kebenaran menuju kesyirikan. Menyeleweng dari kebenaran menuju ke kesyirikan, namanya mail. Maka kalau dalam ilmu tasawuf ada bacaan imalah ya Pak Imam ya, ada ya imalah ya. Imalah itu condong. Majreha, tulisannya majroha, tapi karena imalah suruh miring atau condong ke majreha, bukan majroha gitu ya. Ini dalam kalau qiraati berarti Ghorib ya, masuk ke Ghorib setelah juz ke-6, masuk ke Ghorib atau muskilah. Nah, Ibnu Qayyim menjelaskan al-mail bil isyraqi, jadi cenderung atau menyeleweng, menggeser kebenaran menuju ke kesyirikan. Wa ta'til wa nakron, atau menolak. Ta'til itu adalah menolak. Menolaknya wa nakron itu ingkar, mengingkarinya. Maka tinggalkanlah orang-orang yang lebih cenderung menggunakan asma Allah itu pada kesyirikan, kepada penolakan dan pada pengingkaran. Karena nanti ada yang menolak, mengingkari nama Allah Subhanahu wa taala. Wa asma'u Rabbi ta'ala kullaha asma'u wa awsafu ta'arrafu biha ta'ala ila ibati wa dallat ala kamali jalla wa ala. Nama-nama Allah itu ya, nama-nama Allah Ta'ala itu kullaha asma'u wa awsafu adalah nama-nama dan sifat ta'arrafa biha ta'ala ila ibad, yang Allah itu mengajarkan sendiri kepada hambanya, yang itu menunjukkan kesempurnaan Allah yang maha mulia lagi maha tinggi. Maaf, biasanya banyak orang yang menolak sebagian asmaul husna ya gitu, atau menyelewengkan ke sana. Maka sebenarnya asma dan sifat Allah bedanya apa Pak? Pak Haji, asma Allah sama sifat Allah. Nama sifat perilaku Allah. Kalau di rumah ada asma, ada sifat, ada berapa ya? Ada sifat wajib, sifat mustahil, gitu ya. Nah, Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi. Nah itu sifat ya, itu sifat. Biasanya anak yang hafal ya, yang tua sudah pernah hafal gitu ya. Allah wujud, berarti Allah itu wujud itu ada. Qidam, baqo, terdahulu sifatnya. Baqo kekal, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Wahdaniyah, qudrat, iradat, sampai selesai. Itu adalah termasuk sifat-sifatnya Allah. Kalau asma Allah apa kemarin? Nama-nama Allah yang dihafalkan ada 99 ya. Biasanya Nateka biasanya hafal itu tentang asma Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dengan bismillah ibadana wassalatu sampai selesai ya. Gitu. Nah, asma Allah dan sifat-sifat Allah itu Allah sendiri yang mengajarkan kepada hambanya, yang menunjukkan itu kesempurnaan Allah yang maha mulia lagi maha tinggi. Wa qala rahimallahu fal ilhadu imma yajhaduha wa inkaruha. Dan waktunya ya. Jadi di sini nanti ada 4 ya. Nanti Ibnul Qayyim menjelaskan ada 4 jenis ilhad ya. Nanti ada 4 jenis ilhad. Ini baru membicarakan awalnya. Hakikat ilhad menurut Ibnul Qayyim adalah dia cenderung menyeleweng dari kebenaran menuju kesyirikan, menuju penolakan, dan menuju kepada pengingkarannya. Sedangkan asma Allah dan sifat-sifatnya itu sebenarnya Allah sendiri yang mengajarkan kepada hambanya karena kemuliaan yang dimiliki. Nanti insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita lihat apa itu bentuk-bentuk ilhad. Nah, menurut Ibnul Qayyim rahimahullah taala, termasuk nanti ada dijelaskan tentang ahlul ittihad. Ahlul ittihad itu jadi semacam kayak keyakinan panteisme. Pernah dengar ya? Panteisme. Panteisme itu keyakinan bahwa sesuatu yang terjadi di alam semesta ini itu dipenyebabkan karena alam. Nah, karena alam. Nanti sangat asik ini. Nanti kalau kita bicarakan tentang tauhid, kejadian-kejadian alam itu menurut ahlul ittihad atau aliran panteisme itu ini semua karena kejadian alam. Jadi bukan karena ada urusan yang lainnya, ini karena alam. Maka nanti alam diberi nama-nama. Ada dewa ini semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.